dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofidianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari lokasi Galeri Indonesia Kaya, West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta. Kali ini Indonesia akan membahas tentang dunia yang bukan dunia gambar atau dunia lukis, tapi dunia sketsa. Ini adalah hasil karya salah satu narasumber kita dan akan saya panggilkan 3 orang yang sangat aktif bergelut dalam dunia sketsa. Yang pertama, Mas Cheddar, Mbak Fira, dan Mas Motuls. Silakan Mbak Fira, Mas Cheddar. Nah, ini karyanya dari Mas Motul nih, saya kembalikan dulu sebelumnya. Oke. Mas Motul, itu tadi saya lihat ada sebuah gambar tentang ada bangunan di daerah kota. Itu sebenarnya kalau sepintas kan seperti gambar juga. Apa sih bedanya gambar dengan sketsa? Sketsa itu lebih gampangnya disebut gambar cepat. Gambar cepat? Ya, spontan. Makanya kalau kuliah sih bisa melakukan itu kan di kelas gitu ya. Nah, untuk melatihnya saya pikir waktu itu udahlah, dan bosen juga dengan digital. Akhirnya ke lokasi dan gambar di lokasi. Oh, gambar di lokasi. Nah, Mas Cheddar, kalau tadi kan kita bahas tentang apa sih beda antara gambar dengan sketsa. Sebenarnya secara teknis yang membatasi itu apa sih antara dunia gambar dan dunia sketsa? Tadi kan cuma dijelaskan bahwa sketsa ini gambar cepat menurut Mas Motul. Mungkin Mas Cheddar bisa ceritakan ada sisi lain dari sketsa yang membedakan adalah ini gitu. Pada dasarnya sketsa itu seni yang paling dasar. Semua jenis seni rupa di dunia ini tidak lepas dari yang namanya sketsa. Semua berawal dari sketsa. Seorang pelukis selalu mengawali kerjanya dengan sketsa. Begitu juga seorang pematung, begitu juga seorang kartun animator segala macam. Setelah itu baru ada drawing, ada yang lain-lainnya. Jadi sketsa adalah bagian berdasar. Saya suka melihat juga di beberapa tempat ya, kalau saya juga ke toko buku saya lihat ada sketsa-sketsa. Tapi kadang-kadang saya melihatnya kalau saya pikir sketsa itu biasanya ada sesuatu yang belum selesai, belum rampung, tapi tampak sangat sempurna. Apakah itu masih bisa disebut sketsa atau memang sudah bentuknya gambar? Memang untuk perkembangan sketsa sekarang ini sangat batasannya sangat mungkin tipis, blur, tipis sekali dan tidak jelas. Ada orang yang bilang lebih menggambar dari 10 menit itu bukan sketsa lagi, itu udah mini drawing, ada seperti itu. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu masing-masing seniman sketsernya pencapaian masing-masing senimannya. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau dari Mas Dar sendiri, apa sih yang membuat tertarik bahwa ini sketsa ini dunia yang luar biasa yang membawa saya ke awang-awang dan masuk dalam dunia imajinasi yang mungkin tidak bisa dijelaskan pada para penikmatnya? Sebenarnya kalau sketsa buat saya tidak sekedar menggambar, tapi mungkin juga satu bentuk healing buat diri saya sendiri pada saat kita punya banyak masalah, pikiran sumpah atau gimana. Dengan sketsa itu kita bisa cool down. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi sketsa sangat membantu untuk ketenangan batin dan sebagainya. Nah, kalau Fira tertarik sama sketsa karena apa? Apa latah? Karena diajak teman, dipaksa teman? Emang udah hobi dari dulu, dari zaman sekolah. Terus pas sudah mulai kerja itu udah nggak berhubungan lagi sama gambar gitu. Udah semua udah ngetik lah gitu, segala macam. Terus ya lama-lama kangen lagi doodling terus
di ngelihat Mas Motuls juga suka gambar-gambar, dia upload di Instagram segala macam, jadi makin terkompori lagi untuk mulai gambar lagi gitu. Terus ikut gabung sama kegiatan sketching yang lebih luas lagi, terus jadi makin senang lagi gitu mengeksplor. Kalau menurut Vira kenikmatannya di mana? Kenikmatannya kita bisa gambar objek yang menarik dan dengan lebih bebas gitu rasanya, mau tarik garisnya tuh nggak harus lurus banget. Misalnya mau gambar gedung pun garisnya ya gimana saya nariknya gitu, nggak harus lurus banget. Akurasinya nggak harus, katakanlah harus benar-benar sama dengan aslinya gitu. Iya, jadi ada ada kitanya di dalam gambar itu juga gitu. Karena menurut Mas Motuls gimana? Tadi kan katanya boleh nggak lurus, boleh bebas. Apakah itu merupakan hanya adalah sebuah hambatan teknis nggak bisa narik lurus, atau apa memang itu ada yang tergambarkan dari hati terus selalu dalam guratan seperti itu? Bagi saya ngeliat gini, kegiatan sketching dengan drawing itu, jadi sketching itu tuh sebetulnya proses. Jadi proses itu makanya ketika saya sketching kadang nggak selesai, kadang perspektifnya salah, kadang mencong, kadang tidak mirip. Ya itu proses. Artinya saya melakukan proses, exercise. Jadi ketika saya ingin menggambar gedung atau menggambar mobil yang benar, ya saya makin sering saya sketching, saya sketsa sebentar langsung drawing tuh bisa selesai. Ngeliat benda, ngeliat apa tuh terlatih aja. Maka itu saya nyebutnya lebih ke proses. Ke proses ya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh The Papandayan Hotel Bandung mempersembahkan paket salam Ramadan dengan harga kamar khusus yang sudah termasuk sahur dan takjil. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hanya di The Papandayan Hotel Bandung, where you can experience the balance in life. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Ale dan Nia kembali ke Papua Barat. Menembus jalan membelah hutan, mencoba moda transportasi Bintuni, berjumpa dengan anak-anak Mani Mary, membaca sejarah di Bukit Aitu Mary, dan memetik begitu banyak inspirasi. Simak perjalanan mereka dalam Alenia's Journey Uncover Papua, kembali ke Papua Barat, Minggu 12 Juni jam 11 siang. Dipersembahkan oleh
Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Mas Dar, saya mau bertanya tentang bagaimana memonetize sebuah karya seperti sketsa tadi. Artinya kan kita harus seorang klien atau kami ini yang awam misalnya harus tahu bagaimana sih mengukurnya parameternya bahwa ini sketsa yang ini sudah sangat bagus nih, ini profesional, ini pemula. Cara melihat itu bagaimana ya caranya ya? Sebenarnya kalau masalah seni sketsa itu baik buruknya itu sangat relatif sekali dan itu sangat individual untuk para senimannya. Cuman kalau saya pribadi menilai satu sketsa itu bagus, termasuk kategori bagus dan tinggi itu lebih ke mungkin dari segi teknik kita bisa melihat bagaimana dia menggaris dengan spontan, bagaimana dia mengatur komposisi yang ada di objek-objek yang ada di yang dia sketch, ritmenya, mungkin juga spontanitas, kualitas garisnya segala macam, lebih ke situ kalau saya teknis ya. Teknisnya itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat sebenarnya. Oh, iya, apalagi sudah berpengalaman seperti Mas Dar ini. Nah, kalau Mas Motul melihatnya seperti apa? Apakah pembentukan karakter seorang pembuat sketsa itu menjadi suatu hal yang penting sekali? Iya, pada dasarnya kan kalau sketsa itu kan kayak tanda tangan seseorang dia. Jadi signature gitu ya. Iya, signature. Dan itu di situ memang ada cirinya. Nah, terus pertanyaannya adalah, terus gimana nih kalau yang mau memberi nilai? Ini yang benar. Sebetulnya sih ada yang disebut nilai subjektif, ada yang disebut nilai objektif. Kalau nilai subjektif mungkin ya tinggal suka atau tidak suka ya. Tapi kalau nilai objektif kan yang paling gampang ya parameternya lebih kayak misalkan komposisi, penguasaan teknik yang kayak gitu. Mas Dar, itu kan ekspresi ya, spontan. Pastinya setting ketika pembuatan sketsa itu menjadi satu hal yang menarik dan penting. Bisa diceritakan pengalaman Mas Dar kita membuat sketsa di mana sehingga merasa bahwa roh atau gambarnya itu menjadi sesuatu yang sangat berjiwa. Ada contohnya nggak, mungkin bisa diperlihatkan ke pemirsa? Ini pada saat saya sketch di Pelabuhan Sunda Kelapa. Di mana ada pekerja lagi membersihkan selokan. Nah, saya tertarik sekali dengan figur-figur pekerja yang ada saat itu dan memang di sini tantangan buat saya untuk bisa memvisualisasikan karena di samping juga panas, debu juga bau. Dan ini mesti kalau buat saya tantangan tersendiri gitu. Iya. Dan ini dari gambar ini mungkin Mas Dar bisa melihat bahwa ternyata setting atau menggambar langsung daripada objek yang mati itu lebih menarik yang langsung di tempatnya ya? Saya pikir ya, karena ruh atau feel di situ bisa lebih dapat ketimbang kita menggambar via media lain, misalkan via foto, via video atau apa. Akan beda rasanya ada jiwa yang berbeda di situ karena ada interaksi dan juga ada komunikasi langsung di situ. Betul. Satu lagi kita bisa lebih komunikasi dengan apa yang ada di sketsa itu, mengadakan dialog, menggali apa yang sebelumnya tidak pernah terceritakan. Nah, kita bisa dapat semuanya di situ. Dan yang paling penting merasakan vibrasi areanya di situ ya. Betul. Nah, kalau Vira bisa dilihatnya nggak karya mana yang mungkin menurut Vira ini saya ketika membuatnya punya kesan tersendiri atau ada yang bisa diceritakan pada pemirsa? Ada waktu itu pas lagi di Ubud. Nah, mungkin bisa diperlihatkan. Iya. Lagi nunggu temen datang, saya nongkrong aja di pasar Ubud. Terus gambar orang-orangnya yang lewat. Terus interaksi pedagang sama pembeli. Gitu. Yang sekarang sih pasarnya udah kemarin ini kebakar ya. Oh, itu Ubud Market ya? Iya, Ubud Market. Dan selain yang tadi yang Pak Dari tadi bilang, saya juga ngerasa kalau gambar langsung di tempat itu dibanding sama di foto, observasinya bisa lebih detail gitu. Karena ya kan misalnya kalau di foto kadang suka ada agak distorsi dari kameranya. Tapi kalau langsung tuh kayak ya mata kita kan alat perekam paling baik ya. Jadi ngelihatnya lebih bener gitu. Lebih benar melihatnya. Nah, mungkin kalau Mas Motul juga saya lihat tadi ada karya-karyanya tampaknya tidak mungkin kalau Mas Motul mengerjakannya itu di rumah. Tapi pasti di tempatnya langsung. Mungkin ya ini ada beberapa. Jadi ini karena tadi kebetulan di lokasi. Jadi ini waktu itu saya gambar di Eropa. Salahnya musimnya salah. Jadi ini musim dingin. Jadi ini
saya harus gambar buru-buru karena tangan itu tuh udah kaku. Kaku, jadi freezing gitu. Terus waktu saya paksa pakai sarung tangan udah beda lah. Megang pulpen tuh udah nggak enak. Udah geter gini. Akhirnya saya beli teh, saya pegang ini udah angkat gambar nggak kuat lagi. Akhirnya mau ngecat pakai cat air itu di situ pun saya baru ngeh. Jadi kalau dingin kayak gitu di temperatur seperti itu mau pakai cat air juga baru kita poles sebentar tuh kayak yang nggak ini gitu loh. Kayak bergerendel-gerendel jadi kayak wah ini tapi di situ saya nemu pengalaman yang ya saya harus berhenti di sini. Saya juga ada gambar waktu pas biasanya kalau kan suka jail tuh kita naik pesawat. Wah ada berapa jam masih nggak ngapa-ngapain cobain saya nggak ngeh jadi pena saya itu kelihatannya terlalu vakum. Pas di atas itu ternyata bleber gitu. Nah itu hal-hal begitu ya kadang-kala kita ya feel itu dan kita ceritain kenapa ini berantakan, kenapa ini begini, kenapa itu beda lah pengalaman. Jadi ada experience langsung, punya makna lebih dan lebih berjiwa tentunya Mas Dar ya. Masuk yang kekurangannya tadi. Kekurangannya juga memang karena memang kondisi realnya seperti itu. Betul. Menarik sekali pemirsa. Nah sekarang saya ingin mencoba memberi tantangan pada para narasumber ini untuk membuat sketsa yang instan, yang cepat dan mungkin bisa menggambarkan peristiwa budaya yang paling menarik sepanjang hidup apa yang bisa langsung tergambar kira-kira apa ada di benaknya para pembuat sketsa ini. Dan pemirsa sambil mereka membuat sketsa kita saksikan sebuah tayangan tentang sebuah bursa seni kontemporer dan seni lainnya di Yogyakarta yang bernama Art Jog. Suasana Jogja. Sebaris lirik dari Club Project menggambarkan kerinduan akan suasana Jogja yang hangat dan kreatif. Bertempat di Jogja National Museum, Bursa Seni Rupa Kontemporer Internasional Art Jog kembali hadir untuk yang ke-9 kalinya. Art Jog 2016 dibuka oleh Kepala Bekraf RI Bapak Triawan Munaf dan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi aktivitas itu memang tinggi, aktivitas seni di Jogja ini. Harapan saya dengan pameran ini bisa terjadi dialog di antara para seniman-seniman itu sendiri. Bagaimana yang dimaksud dengan ide dan kreativitas itu bisa menjadi modal utama di dalam membangun industri kreatif di Yogyakarta. Sebagai bentuk dukungan atas perkembangan seni di Indonesia, Bakti Budaya Jarum Foundation menghadirkan performing arts dari Seren Groove dan Semendelik dan kawanan dalam rangka seremoni pembukaan Art Jog 2016. Memang sekarang ini kita sedang euforia market yang sifatnya internet ya di mana tidak terbatas lagi pemasaran atau untuk distribusi dan penyebaran produk-produk itu sudah tidak ada batasnya lagi, borderless ya. Nah tapi sentuhan fisik ya itu tidak bisa digantikan gitu. Jadi pameran-pameran yang sifatnya fisik seperti ini akan tetap menjadi ajang yang terus diminati seniman dan diminati oleh masyarakat peminat seni gitu. Selama 1 bulan, 27 Mei sampai 27 Juni 2016, pecinta seni rupa dimanjakan dengan 97 karya seni rupa dari 72 seniman dari Indonesia dan mancanegara. Sebelum seremoni pembukaan acara, media didampingi kurator berkeliling ruang eksibisi untuk mengulas karya-karya yang ditampilkan. Pameran tahun ini menurut saya adalah sebuah kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu karena ini merupakan sebuah kompilasi dari prestasi-prestasi artistik seniman-seniman yang selama 8 tahun terakhir itu bekerja bersama kami di Art Jog yang sebelumnya. Jadi melalui Art Jog tahun ini kami
merupakan sebuah kehormatan karena seniman-seniman ini berhasil mempresentasikan semua pencapaian-pencapaian artistiknya mereka secara bersamaan. Dipersembahkan oleh Kabar gembira untuk kita semua. Borobudur Herbal ini ada toko online-nya loh. Tinggal klik, pesan, langsung datang. Nah, gimana? Gembira toh? Borobudur Herbal banyak produknya dan telah lama mengabdi untuk kesehatan bangsa Indonesia. Mau kabar gembira lagi? Buka dulu toko online-nya. Gampang toh? Ya toh? Ya toh? Good. Ale dan Nia kembali ke Papua Barat, menembus jalan membelah hutan, mencoba moda transportasi Bintuni, berjumpa dengan anak-anak Mani Mary, sini 10. pintar, membaca sejarah di Bukit Aitu Mary, dan memetik begitu banyak inspirasi. Simak perjalanan mereka dalam Alenia's Journey Uncover Papua, kembali ke Papua Barat, Minggu 12 Juni jam 11 siang. HS Hoki Sela. Siapapun kalian, dimanapun kalian, baju santainya HS Hoki Sela dong. Dipersembahkan oleh masih di Indonesia untuk Indonesia Kaya. Nah, pemirsa, tadi kita memberikan tantangan buat para narasumber untuk membuat sketch tentang budaya Indonesia. Kayaknya udah selesai. Mungkin bisa kita perlihatkan mungkin dari Mas Motul dulu. Ini seorang ibu penjual sayuran di Jogja. Waktu saya ke Jogja, saya tertarik karena ini menurut saya udah hampir terlupakan ya. Maksudnya dia dari pinggiran Jogja, bawa sayur, terus dengan pakai kebaya. Wow. Dan ini sehari-hari gitu kan, kalau kita lihat di Jakarta rasanya jarang ya nggak pakai kebaya. Dan itu yang buat saya itu saya menarik sekali. Ini makanya saya tertarik. Waktu itu jalan-jalannya kemana tuh, Mas Motul? Ini daerah Prawiro Taman, ada pasar situ tuh. Oh, Prawiro Taman dekat pasar. Iya, ya di ujung itu. Oke. Nah, tadi Mas Motul kalau misalnya menangkap sebuah peristiwa seperti tadi ya, biasanya ketika langsung membuat langsung itu prosesnya bisa lebih cepat atau lebih lama ketika membayangkan seperti ini? Sebetulnya kalau di lokasi, waktu di pasar itu lebih lamanya justru pas kita observasinya. Jadi kita harus duduk, berada dekat si ibu itu, jadi nggak yang ujuk-ujuk langsung gambar. Jadi duduk, santai, lihat-lihat, terus kadang izin, permisi Bu ikut ini ya, oh iya, nanti nanya dari mana, ini, baru ngeluarin buku gambar. Oh. Biasanya responnya gimana seperti itu? Kalau dengan langsung menggambar langsung ada orang yang dijadikan modelnya? Pertama mereka akan nyangkanya, oh pasti seniman ya gitu. Karena kan aneh gitu kan, terus kadang enggak, ini hobi aja gitu. Kadang saya ngebohong gitu, misalkan, oh enggak, saya jadi profesinya saya nggak sebut kalau saya menggambar gitu. Dan abis itu biasanya mereka cerita, oh iya ini, nah cerita itu yang saya bikin catatan. Jadi dia cerita datang dari mana, berangkatnya jam berapa gitu. Dan itu menurut saya ya lebih depth lah
Kalau lebih dalam. Nah, kalau Vira? Ini tadi karena cerita sedikit tentang Ubud, jadi kepikir Masih ingat sama Ubud ya? Iya. Suasana apa ya, pura gitu. Ada bangunan pura-puranya, terus dengan pemandangan pohon-pohonnya dan seorang ibu yang lagi bawa sajennya gitu. Ya, ini juga emang pernah saya observasiin waktu di sana. Nah, kalau Mas Dar, kayaknya nggak jauh dari Bali juga nih kelihatannya selewat. Ya nggak tahu, tadi sempat terlintas di benak itu kok. Saya sebenarnya suka sama penari, gerak tari, gerak apapun gerak tari, baik itu tari tradisional maupun tari modern kayak balet segala macam. Saya suka karena gestur buat saya itu saya agungkan gestur anatomi manusia. Nah, saya selalu terobsesi ingin membuat satu lukisan tentang penari. Apapun jenis tarinya, terutama Bali, karena Bali sangat dinamis dan magic buat saya. Sehingga tadi sempat terlintas kelihatannya penari Bali lebih ekspresif untuk di sketch secara imajinasi seperti ini. Menarik sekali kalau dari budaya terus di capture. Nanti terakhir Mas Dar dan juga semua narasumbernya, harapan untuk dunia sketsa Indonesia pada masa akan datang. Saya berharap seni sketsa lebih dikenal lagi di masyarakat luas dan bidan bisa mewakili, bisa menggambarkan citra budaya Indonesia di luar dimanja, karena sekarang dengan adanya media sosial segala macam itu sangat memungkinkan sekali kita mengenalkan budaya kita lewat sketsa. Yeah. Okay. Lalu dari Vira? Ya, selain itu sama Padar juga sekarang orang kan masih banyak yang ngerasa takut nggak bisa gambar atau nggak takut jelek. Yap, akan lebih menarik sih kalau makin banyak orang yang cuek aja gambar, bikin sketsa gitu, karena menarik lihat tipe gambar yang beda-beda. Tipe guratan yang berbeda itu sangat menarik ya. Dari Mas Matul? Kalau saya mungkin lebih kayak mengajak bahwa sketsa ini sebetulnya kita lagi membuat artefak. Sekarang semua digital, kita tuh nggak punya artefak yang bisa kita pegang. Gambar ini ketika saya gambar ada kertasnya, ada bau kertas, bau tinta. Ketika saya foto jadi digital, terus ada orang ngaku-ngaku, ya silakan aja. Saya punya aslinya kok, gitu. Dan artefak ini menurut saya nggak tahu ya, makin kesini kayaknya makin hampir dilupakan yang kalau listrik mati kita udah nggak bisa lihat gitu. Nah ini dan melatih saya jangan terlalu digital lah, jadi ya balance. Jadi ada keseimbangan ya antara dunia digital dan analog ya. Persis. Terima kasih waktunya para narasumber kami dan juga para pembuat sketsa. Moga-moga semangatnya bisa ditularkan pada pembuat sketsa lainnya di kota-kota besar lain atau di seluruh Indonesia tentunya. Dan pemirsa, saya ingin mengingatkan bahwa untuk yang ingin melihat pertunjukan di Galeri Indonesia Kaya, tinggal follow Twitter @indonesiakaya atau tinggal klik saja www.indonesiakaya.com. Dan akhirnya saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh